Baik pemirsa, kita lihat bagaimana perkembangan kasus COVID-19. Berapa pertambahannya per hari ini di tanah air. Ini Minggu 1 Agustus 2021. Ada pertambahan jumlah kasus positif sebanyak 30.738 sehingga total kasus positif, kasus aktif yang ada sebesar 3,4 juta. Kemudian sembuhnya ini adalah 39.446 orang yang berhasil sembuh dan duka mendalam untuk 1.604 orang atau 1.604 warga yang meninggal dunia akibat terinfeksi COVID-19. Baik dari data-data yang ada, pertambahan positif, kemudian juga ada angka kematian yang mengkhawatirkan di Indonesia ini. Pak Triunis Miko, bagaimana melihatnya? Angka-angka ini kemudian berpengaruh terhadap apakah PPKM harus dilanjutkan atau tidak? Pandangan dari Pak Triunis Miko seperti apa, Pak? Ya, jadi PPKM darurat itu pada tanggal 3 sampai 20 dan diperpanjang dari tanggal 20 sampai 26. Kemudian menimbulkan tanda tanya. Kemudian diperpanjang lagi dari tanggal 20 sampai tanggal 26 sampai tanggal 2 Agustus begitu. Jadi menurut saya PPKM memang dampaknya menimbulkan penurunan kasus COVID-19. Ada dampak itu. Kedua adalah menurunkan bor, ada dampak itu. Kemudian menurunkan ini yang kematiannya tidak berubah. Jadi akan menimbulkan tanda tanya kepada apakah kasus sebenarnya turun karena bornya itu meningkat. Karena yang kematian harian itu tercatat, saya catat 1.800 kemarin, sekarang 1.300 sekarang, kemudian di atas 1.000 selama PPKM darurat 26 Juli sampai tanggal 2 Agustus begitu. Jadi tidak pernah turun. Ya, jadi menurut saya surveillance-nya akan menjadi tanda tanya. Dan keberhasilan surveillance atau penanganan surveillance menjadi datanya benar, itu mungkin berat ya. Jadi kalau menurut saya data surveillance kita belum tentu benar. Karena menurut saya harusnya pada saat kemarin kita mengalami tsunami COVID seperti India, kemudian data kita melonjak jauh ke karuan sampai 3 juta. Kemudian menurut saya yang swab antigen itu harus dikonfirmasi. Sampai sekarang tidak dikonfirmasi. Harusnya tracing diperbanyak. Sampai sekarang belum diperbanyak. Jadi menurut saya masih ada sisa-sisa pekerjaan yang akan menimbulkan peningkatan lagi di lain waktu begitu. Jadi menurut saya kalau PPKM diperpanjang pun tidak akan berubah banyak dari data. Kemudian PPKM ini menurut saya sudah dipersiapkan oleh pemerintah gitu. Jadi PPKM berlevel mulai tanggal 26 sampai tanggal 4 dan tanggal 2 ke atas akan ada PPKM berlevel. Level 1 sampai level 4. Cuman berdasarkan tadi ya kata tenaga ahli tadi, bahwa berdasarkan transmisinya, berdasarkan kapasitas respon dari kabupaten atau kota. Dan itu sudah ditentukan, sudah ada petunjuknya kalau dari Departemen Dalam Negeri. Jadi semua kabupaten sudah menilai kabupaten masing-masing apakah dia berdasarkan dua faktor tersebut, faktor transmisi dan faktor kapasitas respon dari kabupaten kota itu, dia akan memilih apakah dia PPKM level 1, level 2, level 3, level 4 tergantung kondisi tadi, transmisi dan saya yakin kemudian setelah tanggal 2 disesuaikan dengan kondisi masing-masing kabupaten dan kota. Tapi menurut saya satu hal yang tidak bisa ditentukan oleh kita karena kapasitas menentukan transmisi itu belum ada ya pada semua kabupaten. Karena semua kabupaten tidak punya tes PCR. Kemudian kapasitas respon dari kabupaten itu ditentukan oleh mereka. Jadi menurut saya nanti lama-kelamaan akan menjadi zonasi merah, oranye dan kuning seperti biasa. Jadi selanjutnya akan kabupaten atau kota cenderung memilih yang baik. Bukan memilih level 4, PPKM level 4,
tapi akan memilih level 4 ke bawah. Jadi kayak zonasi itu cenderung kabupaten atau kota memilih bukan merah, tapi orange, kuning, dan hijau. Jadi menurut saya salah begitu, karena kapasitas tesnya tidak ada, kapasitas tracingnya kurang. Begitu, Mbak. Baik, Pak Triunis Miko, terima kasih sudah bergabung dengan kami memberikan pesan ini. Pesan ini bisa jadi masukan bagi pemerintah, nanti mungkin bisa ditanggapi oleh Bu Jona Putri. Sekali lagi terima kasih Pak Triunis Miko untuk kehadirannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada catatan-catatan seperti ini yang disampaikan Dr. Yusuf. Dr. Yusuf, bagaimana pandangannya? Apalagi kalau melihat ini bisa-bisa kalau diteruskan seperti ini, daerah-daerah kemudian mungkin akan ada rekayasa data dan sebagainya, supaya mereka bisa memilih untuk tidak dilaksanakan PPKM level 4, tapi level di bawahnya, dokter. Iya, jadi pertama saya menyoroti Jakarta. Jakarta kita bersyukur banget, kita pernah sampai 14.000, kemudian turun 12.000. Kita sebelum Lebaran tuh 1.300 kasus yang saya sama Mbak Putri waktu itu siaran. Nah saat hari ini 2.701. Jadi kasusnya udah turun. BOR juga turun. Ya, bed occupation rate-nya kita sekitar 70-an sekarang di Jakarta. ICU udah sekitar 88%. Jadi cari ICU sekarang di Jakarta gampang. Nah untuk Jakarta menurut saya sangat stabil dan cukup baik. Jadi perlu pemerintah memikirkan untuk zona level 4-nya mungkin udah boleh diturunkan. Tetapi saya sependapat dengan Pak Miko bahwa yang di daerah itu yang harus hati-hati. Ya. Jateng, Jatim, Jabar, Kaltim, Banten, Jogja, Riau, Sumut, Bali, NTT, Sulsel, Sumbar, Kalsel. Dan yang menarik dari data saya, Sulawesi Tengah udah mulai ada banyak kasus. Ada 633 kasus. Mungkin karena habis gempa. Jadi ada kerumunan, beberapa orang berkumpul. Jadi di grup dokter udah dibilangin, awas nih, ini bisa gempa terus mereka berkumpul tanpa protokol. Jadi bisa terjadi penularan. Nah kemudian saran saya persis seperti Pak Miko bilang, kewaspadaan daerah untuk seluruh rumah sakitnya dan juga tadi tracingnya harus ditingkatkan. Dan yang terpenting lagi, protokol isolasi mandiri. Ketika nanti rumah sakit tidak bisa menampung, maka pasien harus tahu protokol isolasi mandiri. Jangan sampai nanti ada yang meninggal di rumah karena tidak tertangani oleh pemerintah daerah. Kira-kira itu yang baik. Bu Jona mungkin silakan langsung bisa ditanggapi pesan tadi yang disampaikan baik oleh Pak Triunis Miko sebelumnya dan juga Dr. Yusuf. Ini perhatian yang juga harus kita fokuskan kepada daerah-daerah. Bu Jona, silakan. Ya, makasih Mbak Putri, Pak Tri, dan juga Dr. Yusuf. Saya rasa ini daerah-daerah juga sudah berusaha supaya bisa menekan tadi ya indikator laju penularan dan juga indikator respon kesehatan. Nah maka dari itu kita ke depannya tentunya tetap akan mengedepankan untuk 5M, 3T dan juga vaksinasi. Tadi kalau misalnya data yang dibaca oleh Dr. Yusuf, tadi Dr. Yusuf geser lagi ke kanan sedikit, itu kan ada data kematian. Nah tapi di data kematian itu yang menarik misalnya daerah-daerah yang vaksinasinya itu sangat tinggi seperti Bali, jumlah kematiannya memang kan rendah dan Dr. Yusuf bisa lihat sendiri kan datanya yang di sebelah kanan. Nah jadi tadi 5M, 3T dan juga vaksinasi. Benar tentunya yang tadi 3T itu kita harus lebih kencangkan lagi, maka dari itu kita juga sudah menurunkan tracer dari Kemenkes bersama dengan TNI Polri juga sudah melakukan training of trainer ataupun pelatihan kepada para tracer-tracer yang diturunkan ke lapangan. Jadi nantinya tracer ini yang akan lebih membantu secara proaktif apabila memang tadi testingnya baik itu PCR ataupun antigen itu positif ataupun dia kontak erat walaupun mungkin pada waktu awal itu dia di tes antigen ataupun PCR belum positif tapi nantinya itu bisa beberapa hari kemudian karena masa inkubasi itu kan positif. Jadi saya rasa yang paling penting sebenarnya adalah untuk kita bisa mengubah perilaku, bisa disiplin diri, disiplin dalam keluarga juga supaya kita bersama-sama bisa untuk menekan angka kematian atau penularan COVID-19 ini. Saya rasa dari pemerintah juga terus kok memperhatikan tadi yang disebut misalnya dari mal dan pusat perbelanjaan, kita sudah mengadakan rapat juga dengan APPBI dari Asosiasi Pengelola Pusat Pembelanjaan, dengan APRIGINDO, Asosiasi Pengusaha Retail
merek global, Hipindo, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan, itu kita sudah melakukan rapat sebelum menentukan kebijakan. Makanya kan juga dari Inmendagri-nya juga sudah ada perubahan. Misalnya sebenarnya dia boleh pegawainya untuk masuk ke dalam tokonya dan melakukan penjualan online terlebih dahulu. Jadi saya rasa ini masukan-masukan yang sangat baik dari semua teman-teman yang hadir di sini dan juga para ahli, dan itu selalu ditampung, kita berusaha sekuat mungkin. Tapi tadi kembali lagi untuk 5M, 3T dan vaksinasinya itu harus dikuatkan. Ya, tadi soal vaksinasi disinggung oleh Bu Jona, tadi Mbak Irma juga saat jeda bertanya juga pada Dr. Yusuf ya, sudah sempat menyinggung ini, kalau andai kata semua masyarakat di tanah air semua sudah vaksin, ini benar nggak kita bisa keluar semua kita dari udah longgar, udah keluar dari hal seperti ini begitu ya? ketakutan ini gitu. Baik, kan. Mbak Irma, nanti kita akan lanjutkan perbincangan. Bang Sarman juga mungkin nanti bisa berikan pesan juga kepada pihak pemerintah terkait bagaimana dunia usaha, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.